Halo semuanya, ketemu lagi nih. Kali ini saya akan membahas hal yang gak kalah seru juga, yaitu perkoplingan lagi. Tapi biasanya kan perkoplingan adalah kopling racing yang saya biasa bahas, atau juga kopling besar per 7. Nah sekarang kita akan bahas kopling kecil per 6. Saya akan bikin menyulap per kopling untuk Strada saya 150 cc yang kemarin itu pakai per 7. Karena per 7 kan cenderung lebih berat ya. Nah sekarang kan biasanya kalau Strada mau dipakai buat cewek, tangannya pegel dong kalau misalkan per 7. Nah tapi kalau per 6 takutnya selip. Terus gimana solusinya? Langsung aja kita bahas. Oke semuanya, sekarang saya akan bahas bagaimana saya akan menyusun ini semua peruntukannya untuk kopling per 6 ya. Sekarang kita siapin dulu apa saja yang saya pakai. Di sini adalah mangkok kopling. Saya pakai FI tali karena berhubung saya simpan agak lama jadi agak berkerat dikit ya, tapi nggak masalah, yang penting fungsinya. Nah, ini adalah FI tali, berat, berkualitas. Harga kurang lebih 150.000 ya. Kemudian saya akan pasang di sini ada set plat kopling, kampas kopling per dari Polini. Ya, Polini ya. Kalau biasanya kampas kopling Vespa itu kan platnya gesek 2, kampas koplingnya 3 ya. Kalau dari Polini plat geseknya 3, kampas koplingnya 4. Oke. Dan nanti kita akan bahas pada Anda solusi-solusi untuk menjawab permasalahan seputar Vespa ya. Sekarang ini masukin dulu pernya. Karena pernya dimasukin, tinggal masukin seperti ini. Gampang kan? Sekarang masukin pernya. Sama kok caranya. Gampang. Ini per baru dari Polini. Jadi kenyal. Saatnya kita pakai kunci untuk pemasangan koplingnya. Ya. Masukin. Nah, sekarang kita ambil plat backplate-nya. Backplate ini adalah original lepasan motor ya. Jadi saya recommended banget kalau misalkan masih bagus, mending pakai yang original copotan motor. Dengan bos kuningan yang saya telah ganti. Jadi bos kuningannya sudah baru. Oke, kemudian tinggal masukin aja. Seperti ini. Ya. Kencengin. Nah, sekarang sebelum Anda mengencangkan maksimal, lihat dulu posisi pernya. Ini kan ada yang masih meleset-meleset, ada yang belum center gitu ya. Anda bisa intip bagian bawahnya, apakah pernya dudukannya sudah pas pada dudukan lubang backplate-nya atau belum. Ya, untuk memastikannya, masukkan seperti ini obeng. Anda lihat dan Anda geser, coba geser kanan kiri pernya. Kalau Anda pengen lebih nyaman lagi, kencengin dulu separuh jalan ya. Agar lubang obeng tetap bisa masuk. Nah, sekarang tinggal tekan aja. Nah, itu tandanya apa? Lubang sudah masuk di tempat yang seharusnya per berada. Jadi kalau udah ada suara ceklek gitu kan, coba Anda dari dua sisi Anda tekan. Berarti kalau tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan tempat, berarti dia sudah di tempat yang seharusnya. Kemudian, nah ini ada yang keluar nih, tandanya per ini masih belum masuk ke dalam lubang backplate-nya. Kita tekan nih. Nah, dengarkan suara tadi? Tandanya sudah masuk. Sekarang kita cek. Oh, nah udah langsung masuk. Caranya, nah ini coba. Nah, dengerin tadi suaranya, itu masuk ke tempat yang seharusnya. Coba kita cek lagi. Oke, udah bagus. Nah, kalau sudah bagus, kita kencangkan secara maksimal. Oke, sudah maksimal. Ya, mentok nyaman. Sekarang kita mulai pemasangan selanjutnya. Olesin dulu oli di bagian dasar backplate ini. Ternyata habis olinya. Saya isi dulu ya olinya ya, sebentar. Oke, oli sudah terisi. Kita lumasi bagian bawahnya, backplate-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan ring kuningan. Kalau ring kuningannya sudah tipis, tolong diganti ya. Ini ketebalannya kurang lebih ya 1 milian ya. Ini baru ya. Murah kok ya. Kalau enggak, nanti lama-lama gigi Anda bagian belakang backplate-nya akan gesekan dengan sama bagian dalam backplate-nya. Malah rusak nanti. Ini murah meriah, 10.000 15.000 ya. Masukin yang baru. Oke. Kemudian lumurin lagi olinya. Pastikan jangan sampai lupa di bagian kuningan bosnya.
bos kuningannya. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita masukin bagian gearnya, gear koplingnya. Kita cek perputarannya, mulus. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan kampas koplingnya. Kita olesin dulu bagian dalamannya dari backplate-nya, dari gear koplingnya, dan kita masukkan. Nah, masukkan ini gampang kok. Per 6 tuh jauh lebih mudah pemasangannya dibandingkan per 7 ya. Kenapa? Masang backplate-nya tidak harus ngepasin titiknya, tapi tinggal pasang aja pasti udah masuk. Dan setelah kampas kopling terpasang, oliin lagi, memutar di kampas koplingnya. Tinggal nanti ratain ya, seperti ini. Oke, pastikan terlumasi ya permukaan dari kampas koplingnya. Mudah kan? Tinggal masukkan. Nah, di sini ada gigi, salah satu gigi ompong. Ya, nanti gigi ompongnya ketiga plat gesek tadi harus sama. Nah, kalau Anda rasakan ada permukaan bagian pinggir yang mulus, ada sebaliknya yang tajam. Nah, yang tajam arahnya ke Anda. Ya. Nih, jadi bagian yang tajam itu ke arahnya ke Anda. Bagian yang mulus pinggirannya ke arah plat geseknya. Oke. Lanjut. Oliin lagi. Ratain. Kemudian pasang kampasnya. Seperti ini. Kemudian oliin lagi. Dan seterusnya langkahnya sama ya. Caranya sangat mudah kok. Kalau mau direndam ya silahkan. Taruh kayak gini juga sama aja. Jadi lihat, cek pinggirnya. Yang pinggirnya tajam ke arah Anda, yang pinggirnya mulus ke arah gearnya. Nah, di sini lihat bagian ompongnya, ini bagian ompongnya. Kita masukin biar segaris. Nah, ya. Di ompongnya segaris. Nanti akan melumasi lebih baik lagi. Oke, kemudian kasih terus bagian olinya. Sama caranya ya. Saya ada trik sebelum pemasangan klip. Saya pasang. Nah, ini plat anti mekar ya. Walaupun di sini sudah ada tuas, ini ada yang namanya cantolannya ya. Ini membuat menahan si mangkok kopling tidak mekar. Tapi di sini diperkuat juga dengan ring. Ini ring saya beli di Askipan Rongsok kalau di Tokopedia. Ini ide kreatif yang mencontoh Pinasco ya. Jadi anti mekar. Anda masukin ke sini. Nah, oke, baru setelah ini terpasang, Anda pasang kancingannya, snap, ya, snap ringnya, oke. Oke, pastikan dicek seluruhnya, apakah snap ringnya sudah masuk ke dalam lubang dudukan yang ada di samping ini. Anda lihat kan? Cek semuanya, jangan sampai tidak pas. Kalau tidak pas nanti malah pecah. Dan lihat bagian putusannya ada di dalam dudukannya, bukan berada di luar ya. Ini akan mengamankan posisinya. Good, aman. Sekarang kita copot. Coba lihat bagian as dalam ini dengan gear. Jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan sampai lebih terlalu dalam dibandingkan permukaan gearnya. Cara yang ngecek, lihat, dicek aja bagian gearnya dengan bagian backplate-nya. Kita lihat ketinggiannya. Nah, di sini kita lihat ketinggiannya itu 0,9 mili. Bagus, ideal. Jadi yang ideal seperti ini, antara 0,5 sampai 1 mili ya, jangan lebih dari 1 mili. Nanti efeknya akan susah netralnya. Oke. Sekarang kita cek apakah kopling ini berfungsi dengan baik. Kita masukkan tuasnya lagi, tapi sekarang tambahin ring di ujungnya.
Oke, kemudian kita kencangkan. Nah, di sini coba kita polin dulu. Terus kita putar gearnya. Apakah gearnya berputar dengan bebas? Nah, ini berputar dengan bebas ya. Kemudian kita pelan-pelan kendorin sampai seberapa toleransinya. Ini masih bebas. Ini masih bebas. Oke, toleransinya bagus. Jadi ada rongga juga, ada spellengnya di antara gear dengan, lihat baik-baik, ada spellengnya nih, bisa bergerak maju mundur 0,9 mili dan bisa berputar bebas. Nih, kita akan bahas sekarang problematika kopling Vespa dan solusinya. Permasalahan Vespa itu ketika Anda sudah memasangkan ini ke dalam mesin, kemudian Anda tutup pakai penonjoknya, kemudian Anda tutup tutup koplingnya, crankcase-nya. Nah, permasalahan yang pertama itu muncul adalah apa? Ketika si tutup kopling tadi tidak bisa rapet. Tandanya ketinggian mangkok koplingnya itu terlalu ke atas. Caranya gimana solusinya? Gampang. Sebelum Anda memasang kancingannya, tambahin satu plat kopling yang lama. Ya, plat kopling atau kampas kopling yang lama. Oke, Anda baru pasang snap ringnya, karena ini akan membuat posisi mangkok kopling lebih turun ke bawah. Dan permasalahan kopling yang kedua adalah ketika Anda sudah masukin ke dalam mesin, pasang bautnya, pasang untuk tandasan gobangan dan kuningannya, tapi ternyata ketika Anda pasang, Anda ketika ngopling kok dalam banget koplingnya ya. Kenapa? Nah, solusinya gantilah penonjok kuningan yang lebih panjang. Ini saya pakai kuningan yang dari bajai. Jadi akan menonjok lebih cepat, lebih dalam. Kalau ternyata si posisi kopling ini masuk ke dalam. Jadi biar lebih enteng pakai kuningan penonjok dari bajai. Lebih panjang soalnya, lebih tebel. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Ini akan saya pasang di Vespa Strada saya, per 6, pernya dari Polini, kampasnya ada 4, memungkinkan anti slip. Oke, dan di sini juga mangkoknya kualitas bagus, plus ada pengamanan tambahan yang saya berikan. Jadi biar tidak gampang mekar dan tidak mudah lepas snap ringnya. Sekian dari saya, semoga membantu video ini untuk Anda, para pecinta Vespa yang berhadapan dengan masalah kopling. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan komentar, dan buat yang Anda terhibur atau senang lihat video saya, mohon subscribe-nya, like, dan share. Terima kasih semuanya, selamat malam, bye-bye.